Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
setiap kita. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat pujian ini dari hatimu. Katakan sungguh tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan kami Tuhan. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Mari perlahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat pujian bagi Dia. Untuk tebus dosaku, layak Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya, muliakan Tuhan. Haleluya. Biar Dia yang ditinggikan pada siang hari ini, hanya nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu dan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segala pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang panjang bagi Yesus Kristus kita yang hidup. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua baik-baik Bapak Ibu ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengemudikan kapal itu Bapak Ibu. Melewati badai, lautan yang bergelora sekalipun. Dan untuk kemudian sampai kepada tempat yang sudah Dia tetapkan untuk kita sampai di sana. Ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan judul kebenaran. Yang nanti isinya adalah bagaimana bahwa ketika Yesus ada di dunia ini, Dia telah menyempurnakan atau menaikkan level dari apa yang namanya adil dan baik menjadi benar. Dan kemudian benar itu menjadi suatu kebenaran Bapak Ibu. Ketika saya berbicara dengan beberapa orang saudara, seringkali saya mendengar orang berkata begini, Pak, yang penting itu jadi orang baik. Yang penting jadi orang tuh gak jahat Pak, gak nipu, gak mukul orang. Ya pokoknya hidup ini baik lah Pak, itu cukup. Ya mungkin ke gereja bolehlah, tapi gak ke gereja pun sebagian orang ngomong boleh juga. Yang penting adalah
baik. Yang penting kita adil Pak, yang penting kita nggak membunuh. Itu sudah cukup. Nah itu pendapat banyak orang seperti itu. Saudara pasti juga pernah ketemu orang-orang yang berbicara dengan seperti itu. Tanpa pengajaran, kita akan selalu merasa bahwa hidup baik, adil, dan benar itu sudah cukup. Tanpa sebuah pengajaran tentang kebenaran yang utuh, maka kita berpikir bahwa hidup-hidup itu seperti itu cukup. Tapi kalau kita mengerti akan sebuah kebenaran, sebetulnya itu tidak pernah cukup. Karena yang namanya baik, adil, dan benar itu adalah sebuah standar dari dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu gak perlu jadi orang Kristen. Untuk hidup baik, adil, dan benar Bapak Ibu gak perlu jadi orang Kristen. Karena itu standar dunia. Semua orang yang gak Kristen juga pengen hidupnya baik. Gak ada orang yang gak Kristen mau hidupnya jahat, gak ada. Semua orang yang bukan orang Kristen pun, ateis pun, banyak kita ketemukan orang-orang ateis yang hidupnya adil, baik, banyak. Tetapi kalau kita berbicara kekristenan itu sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Surga itu standarnya bukan baik, benar, dan adil, enggak. Tetapi surga itu standarnya adalah kebenaran yang utuh Bapak Ibu. Karena apa yang namanya benar, baik, dan adil itu bukan suatu kebenaran yang utuh. Sehingga setengah kebenaran itu lebih berbahaya dari kejahatan yang utuh. Karena sebuah kejahatan yang utuh dapat kita identifikasi dan kita antisipasi. Kita ngerti, oh itu kejahat itu. Tapi ketika sebuah kejahatan yang utuh itu ditutupi dengan setengah kebenaran, maka itu berbahaya Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengantisipasi, kita tidak dapat mengidentifikasi karena ditutupi dengan setengah kebenaran itu. Makanya ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, kegiatannya yang paling utama adalah mengajar. Dia ambil murid karena dia mengerti orang itu tidak bisa hidup hanya dengan adil, baik, dan benar. Tetapi harus memahami kebenaran itu secara holistik. Gak boleh setengah-tengah, gak boleh separuh-separuh karena kebenaran yang setengah atau separuh itu tadi berbahaya. Karena bisa menutupi sebuah kejahatan yang utuh menjadi seperti benar. Contohnya, kadang kita bingung Pak, boleh gak Pak? Bohong putih boleh gak? Bohong putih Pak. Loh, apa itu bohong putih? Gini loh Pak, kita bohong tapi untuk kebaikan. Kata Pak WL gak boleh katanya. Tapi ini untuk kebaikan Pak. Daripada kita terus terang nanti orangnya sakit lah bagaimana. Nah itulah setengah kebenaran berbahaya. Alkitab berkata, jika ya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Gak ada tuh yang namanya bohong putih, gak ada Bapak Ibu. Benar itu gak bisa jadi standar. Baik menurut Alkitab, menurut pengajaran Tuhan Yesus Kristus, menurut Back to Jesus Teaching, baik dan benar tidak akan membawa kita ke surga. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 20. Sehingga kita mengerti hidup benar, baik, dan adil saja tidak cukup. Kita harus menaikkan level itu menjadi satu kebenaran. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba bayangin saudara, kalau hidup kita tetap ditayangkan ayatnya, kalau hidup kita Bapak Ibu hanya benar seperti pemimpin agama itu, Tuhan ngomong kamu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Bahkan kebenaran itu disejajarkan dengan kehidupan pemimpin agama. Oh Bapak Ibu, mereka itu hidupnya luar biasa Bapak Ibu. Mereka beribadah, mereka menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, berpuasa, berdoa, memberi, mempersembahkan. Tetapi itu gak cukup. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah kita lihat lagi di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang.
Sebab kamu sendiri, apa Bapak Ibu? Tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebuah kebaikan, keadilan, dan sesuatu yang benar tidak bisa untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena surga standarnya adalah kebenaran yang seutuhnya. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu wahai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting perhatikan dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan yang selanjutnya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kebenaran gak bisa separuh-separuh. Kebenaran itu harus holistik. Kebenaran itu harus seluruhnya. Dan kebenaran itu harus diajarkan. Tanpa pengajaran yang baik, kita tidak akan pernah mengerti apa artinya sebuah kebenaran Bapak Ibu. Dan beberapa menit ke depan saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ketika Yesus turun ke dunia, dia membawa naik level up, menaikkan level apa yang namanya baik dan adil menjadi benar dan benar itu menjadi satu kebenaran. Kita akan lihat dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, karena hukum Taurat dan kitab para nabi itu adil, baik dan benar. Gak perlu dihilangkan, melainkan untuk menggenapinya. Sedangkan kata untuk menggenapinya di dalam bahasa aslinya itu plero, P-L-E-R-O-O. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah level up. Menaikkan levelnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghilangkan, tetapi dia mau menaikkan levelnya. Apa yang namanya kebaikan, apa yang namanya keadilan, apa yang namanya benar menjadi satu kebenaran. Berikut kita akan lihat bagaimana apa yang namanya baik disempurnakan jadi benar dan dinaikkan levelnya menjadi satu kebenaran. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 38. Ini adalah khotbah Tuhan di bukit. Disinilah pusat-pusat ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita back to Jesus teaching, kita akan lihat Matius 5 sampai nanti pada Matius pasal yang ke-7. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu, nanti firman Tuhan ini berisi tentang 3 hal. Yaitu yang pertama adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu adalah sesuatu yang baik dan adil, nanti saya akan jelaskan. Dan yang kedua adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu benar. Dan yang ketiga yang kebenaran adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mulai dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai dulu hal yang pertama. Yaitu sesuatu yang adil dan baik. Kita lihat kembali kepada ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini berbicara tentang sesuatu yang adil Bapak Ibu. Dan yang adil itu baik. Hukum Taurat ini adalah hukum Taurat Bapak Ibu. Ini sedang berbicara tentang sesuatu yang adil. Kita lihat dulu di dalam kitab Imamat 24 ayat 19. Imamat 24 ayat 19. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya begitu harus dilakukan kepadanya. Next. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Bapak Ibu,
Kita akan pertama berbicara tentang sesuatu yang adil. Yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya tampar pipi ya balas lagi tampar pipi Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, nanti saudara akan melihat bahwa yang baik dan adil ini ternyata ujungnya adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk memasuki zaman sebelum hukum Taurat ini diturunkan. Sebelum tadi hukum gigi ganti gigi, patah ganti patah itu diturunkan. Itu adalah zaman hukum rimba yang tidak ada keadilan sama sekali. Bukan mata ganti mata. Kamu tonjok mataku, aku bunuh kamu. Jadi gak adil. Kamu curi ayamku, aku curi sapimu. Gak adil. Aku tendang kamu, kamu tendang aku bunuh kamu. Jadi zaman sebelum hukum Taurat diturunkan itu adalah zaman jahiliyah. Di mana tidak ada keadilan sama sekali. Makanya diturunkan hukum Taurat itu. Baik dong. Kamu gak boleh begitu lagi. Kalau patah ya ganti patah. Gigi ganti gigi dong. Mata ganti mata. Ditampar ya kamu balas tampar aja. Gak boleh lebih dari itu Bapak Ibu. Adil dan baik kan? Tetapi di dalam pertumbuhan selanjutnya, hukum Taurat yang baik dan adil, yang untuk membatasi supaya tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan, hukum Taurat itu diturunkan supaya semuanya adil, akhirnya itu berkembang ke arah yang salah. Menjadi sebuah legalitas untuk membalas dendam Bapak Ibu. Nah lu tonjok gua nih, biar adil gua tonjok juga nih. Padahal kan bisa juga gak usah nonjok, katakan amin dulu. Akhirnya di dalam pertumbuhannya ini menjadi semacam legalitas untuk balas dendam. Jadi sebetulnya gak ada yang salah dengan hukum Taurat itu. Baik, makanya Tuhan ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapinya. Ilustrasi begini nih. Kalau ada hukum, suatu peraturan di bawah 17 tahun tidak boleh masuk ke diskotik, saya mau tanya peraturan itu baik gak? Ini Pak WL biasanya yang suka jawab, baik gak Pak? Baik. Baik dong, ya saya juga ngomong baik. Tapi kalau itu dimanfaatkan menjadi begini, oh berarti kalau sudah 18 tahun boleh dong masuk diskotik. Nah jadi gak baik saudara. Jadi gak baik. Nah Bapak Ibu, jadi gak sempurna, gak baik. Menjadi satu legalitas bahwa saya boleh masuk diskotik nanti kalau sudah umur 18 tahun ke atas. Saya boleh narkoba, saya boleh apa seperti itu misalnya seperti itu. Nah demikian juga dengan hukum Taurat ini Bapak Ibu. Akhirnya di dalam pertumbuhannya menjadi semacam legalitas. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Mencari keadilan. Berarti saling menuntut. Makanya baik dan adil ini gak cukup. Jangan pernah mengajarkan anak kita untuk adil. Wah kaget ini loh Pak. Bapak sesat ini, tunggu dulu, tunggu cerita saya dulu. Keadilan itu gak baik. Karena selalu menuntut, selalu membalas. Biar adil kan harus sama-sama terima. Suatu hari seorang suami ketahuan selingkuh, ketangkap basah, selingkuh sama istrinya. Waduh akhirnya sang suaminya minta maaf, sudah masalah sudah selesai Bapak Ibu. Setahun kemudian suami ini menangkap basah istrinya juga yang selingkuh. Waduh ditanya, "Mah, papa ini kan sudah bertobat. Kenapa sekalian gantian mama yang selingkuh?" "Pak, biar adil Pak, satu-satu." Seorang anak kakak adik dikasih roti sama orang tuanya. Biar adil, kakaknya ngomong gini, "Kak, adik ini biar adil kita ambil pisau ya, kita bagi dua ya." Oke Kak, bagi dua. Begitu dibagi dua, adik yang ngomong, "Kak ambil timbangan Kak." Ditimbang lebih berat yang kakaknya. Adik yang ngomong, "Kak ini gak adil Kak, potong dong." Punya kakaknya dipotong, ditimbang lagi saudara. Kali ini gantian punya adik yang lebih berat. Begitu seterusnya, potong timbang, akhirnya rotinya habis. Mereka dua-dua gak makan roti Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan keadilan ini secara tidak penuh,
memang baik. Tapi suatu hari anak-anak kita, mereka akan lakukan apapun untuk mencari keadilan, untuk berebut warisan kita. Halo? Saya nggak pernah ngajar anak saya keadilan Bapak Ibu. Ketika mereka kecil, kalau mereka berdua ke mall, saya sudah ngomong. Hari ini Dedek yang beli. Nggak tega juga sih. Dedeknya dibeliin mainan, kakaknya enggak. Mukanya begini nih. Tapi saya sedang mendidik mereka. Bahwa hidup itu bukan berbicara tentang adil, saya harus mendapatkan sama dengan yang lain. Tapi hidup itu berbicara bagaimana saya bisa lebih berbahagia ketika orang lain diberkati lebih daripada saya. Katakan amin dulu. Nggak perlu ajarkan keadilan kepada anak-anak kita. Ajari untuk mereka itu dengan hati yang legowo. Ketika melihat seseorang saudaranya lebih baik dari mereka, nggak usah nuntut untuk juga lebih baik sama dengan baik seperti mereka. Suatu hari di zaman Salomo Bapak Ibu, ada 2 orang ibu melahirkan. Tetapi anak seorang ibu itu meninggal. Sayangnya ibu yang anaknya meninggal itu ngotot juga bahwa anak yang masih hidup itu dari ibu yang satunya itu anaknya dia. Akhirnya dibawa ke depan Salomo. Salomo kan terkenal adil. Salomo mengerti bahwa yang namanya kebenaran itu adalah bukan keadilan. Keadilan itu enggak baik. Tapi kalau kebenaran itu selalu mau berkorban untuk melihat orang lain lebih senang. Dia ngomong begini makanya, pengawal ambil pedang. Dia ngomong kepada 2 orang ibu itu. Ibu, kita bagi 2. Pinggang ke bawah punya kamu, pinggang ke atas punya kamu. Nah ibu yang bukan anaknya, yang memang mencari keadilan dengan berbohong, dia ngomong, terima kasih Baginda, boleh. Tapi ibu kandungnya ngomong, jangan Baginda. Anak ini memang anaknya ibu itu. Langsung Salomo ngerti, ibu asli anak itu yang ini. Yang bukan menuntut keadilan. Jadi Bapak Ibu, adil itu baik. Tetapi sebetulnya kalau kita amati di balik itu adalah kejahatan yang dibalas dengan kejahatan. Ada sesuatu yang dituntut di balik itu. Tuhan melihat dan Tuhan gak mau, harus level up lagi. Makanya kemudian dari kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang kedua adalah benar, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat lagi di Matius 5 ayat 38. Tadi kan yang ini, benar dan adil toh, imbang kan? Ini disempurnakan lagi, kita lihat pada ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini adalah berbicara tentang sesuatu yang lebih baik daripada adil dan baik. Ini adalah sesuatu yang benar. Kalau tadi kan adil dan baik itu kan tetap membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau yang namanya benar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu ditampar pipi, diam aja. Kalau tadi yang pertama kan ditampar gigi, ganti gigi, mata ganti mata. Ditampar pipi, tampar balik. Tapi kalau yang kedua ini, kamu ditampar, diam aja. Tetapi ini pun tidak cukup Bapak Ibu, karena kita mengerti bahwa benar itu memang baik, lebih bagus dari apa yang namanya adil, tetapi tetap pasif Bapak Ibu. Tetap pasif, bahwa orang yang menerima perlakuan jahat itu tetap diam. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa saudara. Kalau kita lihat ketika Yesus itu disiksa Bapak Ibu, dia bukan hanya diam loh. Dia nggak pasif, karena dia ngerti kepasifan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah itu nanti lebih jelaskan lagi di bagian yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kalau berhenti sampai di situ itu tidak baik. Leo Tolstoy, seorang filsuf dari Soviet, dia sangat terpana Bapak Ibu, terpukau dengan ajaran Yesus di bukit ini. Terutama di dalam kebenaran yang ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga dia menulis sebuah buku Kerajaan Allah di Hatimu.
Dan buku ini Bapak Ibu, ini begitu mempengaruhi dua tokoh dunia pada saat itu. Yang pertama adalah Mahatma Mohandas Gandhi dan yang kedua adalah Martin Luther King. Di mana kita ngerti bahwa Mahatma Gandhi akhirnya dia berjuang tanpa kekerasan. Artinya apa? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tetapi kalau kita hanya berhenti sampai di sini, saya ngomong gak baik. Karena tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti membiarkan kejahatan bertumbuh luas. Nah, Yesus mengerti ini. Maka dia naikkan levelnya lagi. Dari baik dan adil menjadi benar. Dari membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya dia naikkan levelnya menjadi satu kebenaran. Yaitu apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 39. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya juga jangan diam kalau kamu ditampar. Berikan pipi kirimu, artinya balas dengan kebaikan, saudara. Balas dengan kebaikan. Makanya nanti kalau di rumah Bapak Ibu baca pada ayat selanjutnya, jika ada orang mengajak engkau berjalan sejauh 1 mil, jalan sama dia 2 mil, 4 mil gak apa-apa. Berikan dia sesuatu yang lebih. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah satu standar. Dan itu adalah puncak dari apa yang namanya kebenaran. Dari benar dan adil, dari baik dan adil menjadi benar dan akhirnya menjadi satu kebenaran. Dan saya jumpai ada satu tokoh yang dia benar-benar menerapkan ajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Orang itu adalah Paulus, Bapak Ibu. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Hidupnya sulit Paulus ketika melayani Tuhan. Ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, jangan balas dimaki dong. Dan juga jangan diem. Kami memberkati, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan dong. Kalau kami dianiaya, jangan balas dengan menganiaya orang. Dan juga jangan diem aja, gak boleh. Kami sabar, balas dengan satu kebaikan Bapak Ibu. Ayat selanjutnya 13. Kalau kami difitnah, kami akan balas dengan fitnah yang lebih jahat. Itu kalau kita. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana Paulus? Kalau kami difitnah, kami bukan saja tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami bukan saja diem. Tapi kami berbuat sesuatu yang aktif. Kami membalas dengan ramah. Karena kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak Ibu, sebuah kejahatan tidak boleh dibalas, tidak boleh didiamkan. Sebuah kejahatan harus dibalas dengan satu kebaikan. Suatu hari seorang pendeta namanya Terry Corritenboom. Dia orang Belanda. Suatu hari dia tahun 1948 dia berkhotbah di satu gereja di Munich di daerah Jerman. Dia berkhotbah tentang anugerah dari Allah, tentang pengampunan yang diberikan kepada Allah. Dan selesai dia khotbah Bapak Ibu, ada seorang laki-laki dengan memakai baju tentara, memakai baret tentara. Dia mulai mendatangi Corritenboom ini dan dia ngomong, Ibu, tadi di salah satu bagian khotbah Ibu, apakah betul Ibu bercerita tentang tempat yang bernama Ravensbrück? Betul. Ibu, saya adalah salah satu tentara Nazi yang saya pada waktu itu bekerja di kamp konsentrasi Nazi di Ravensbrück itu yang Ibu ceritakan. Bapak Ibu,
Langsung pada saat itu pikiran Corrie ten Boom melayang pada tahun-tahun di mana dia dan adiknya ditangkap oleh tentara Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi di Ravensbrück. Dan dia tidak pernah lupa bahwa laki-laki yang di depannya ini adalah yang membunuh adiknya di depan matanya. Kemudian laki-laki itu ngomong, ibu dari tadi berbicara tentang pengampunan. Maukah engkau hari ini mengampuni aku, ibu? Saat itu juga Corrie ten Boom dia berdiri speechless, gak bisa berkata apa-apa. Dia yang tiap hari berkhotbah tentang pengampunan, hari itu dia diperhadapkan untuk mengampuni orang yang telah membunuh adiknya. Rasanya gak bisa. Dia bergumul dalam sepersekian detik, dia bergumul. Akhirnya dia mengampuni dan bukan cuma mengampuni. Akhirnya dia berbuat sesuatu yang lebih. Dia berbuat baik kepada pembunuh adiknya itu, dia jadikan sahabatnya. Dia temuin tiap hari, Bapak Ibu. Akhirnya orang itu jadi Kristen. Ada kok rumus matematikanya. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, akan ada dua orang jahat yang selalu saling membalas. Ketika kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, berarti yang satu jahat dan yang satu diam, gak balas. Akan ada satu orang jahat dan akan ada satu orang baik. Tetapi ketika sebuah kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka nanti ujungnya adalah ada dua orang baik. Karena yang jahat itu akan jadi baik. Bapak Ibu, kalau kamu berusaha menghancurkan sebuah batu dengan tanganmu, bukan batunya yang hancur, tanganmu yang hancur. Tapi kalau kamu hancurkan sebuah batu dengan tetesan lembut air di tempat yang sama secara konsisten, suatu hari batu itu akan hancur. Ketika kamu membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, kita semua sama-sama hancur. Tetapi ketika kita membalas kejahatan dengan sebuah kebaikan yang kecil-kecil saja, saya percaya tidak ada kejahatan yang bertahan oleh sebuah kebaikan. Katakan amin dulu. Dan Tuhan Yesus ketika dia disalib, dia bukan hanya diam, dia bukan hanya membalas, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Dia memohonkan pengampunan untuk orang yang berbuat jahat kepadanya. Firman hari ini sudah selesai. Saya percaya kita naik satu level lagi Bapak Ibu. Hari ini kita berbicara kebenaran. Kebenaran itu bukan sesuatu yang adil, bukan sesuatu yang baik. Kebenaran itu bukan kebenaran yang separuh-separuh, bukan sesuatu yang benar. Kebenaran itu holistik, seluruhnya. Makanya Tuhan tadi ngomong, kamu kasih persembahan selasi adas manis jintan. Yang satu kamu lakukan, yang lainnya keadilan kasih kamu gak lakukan. Gak seperti itu. Kebenaran itu yang satu dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Bapak Ibu, tanpa sebuah pengajaran akan kebenaran, kita akan selalu beranggapan bahwa kita cukup hidup baik, hidup adil, tidak membunuh, tidak menyalai orang lain. Tetapi firman hari ini mengingatkan kita, gak cukup. Standarnya surga bukan itu standar dunia. Standar surga adalah kebenaran. Dan Yesus datang ke dunia, saudara lihat, dia menaikkan level up, menaikkan level dari apa yang namanya hukum Taurat, adil dan baik, tapi masih sebatas kejahatan dibalas dengan kejahatan, menjadi sesuatu yang benar, yaitu kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Tapi dia lihat gak cukup, karena pasif, dia naikkan lagi, menjadi tidak ada celah lagi, yaitu apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Hari ini firman ini juga mengukur kita ada di level mana hari ini. Adil dan baik, benar atau kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa hari ini kami lebih mengerti lagi tentang kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk suatu hari nanti kami semua ada di dalam satu kebenaran yang merupakan adalah standar dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kebaktian pada siang hari ini. Sebelum kami berpisah, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia,
Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berkali lipat, dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Mari saudara, dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk.